Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Air terjun. Nah, di sini ada lagu Air Terjun. Ini temponya sedang ya, teman-teman. Lagu ciptaan A.T. Mahmud. Ada yang tahu lagunya seperti apa? Nah, kalian bisa mencari di YouTube atau mungkin di Google ya. Nah, di sini ada gambar proses terjadinya hujan. Lagu yang kamu pelajari tadi itu bercerita tentang air, teman-teman. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, ceritakan gambar di atas. Proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Coba jelaskan. Nah, kita akan membahas ceritakan gambar yang tadi. Nah, gambar tadi itu menceritakan tentang siklus air, merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi lagi. Proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Coba jelaskan. Nah, di sini penjelasannya cukup banyak ya, teman-teman. Ini ada pada halaman 8 yang paling bawah. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Air dari laut menguap akibat terkena panas dari sinar matahari. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Nah, di sini ada bacaan tentang siklus air. Nah, di sini saya akan menyimpulkan ya dari bacaan ini. Dari bacaan ini diterangkan bahwa awal mula dari air hujan itu gimana sih, Kak? Nah, air di laut, air di sungai itu menguap, teman-teman, karena terkena sinar matahari. Setelah menguap akan membentuk titik-titik awan atau titik-titik air yang membeku. Setelah itu awan dari laut sini mendapat dorongan atau mendapat pergerakan dari angin. Nah, lalu ke pegunungan. Nah, ketika di pegunungan ini awan tersebut sudah tidak kuat lagi menahan atau menampung titik-titik air tersebut. Jadi diturunkan deh di pegunungan sini. Nah, nanti di pegunungan turun, lalu airnya mengalir lagi lewat sungai-sungai dan masuk ke laut lagi. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat dari siklus air hujan. Air itu sangat penting loh, teman-teman. Kita sangat membutuhkan air. Entah itu untuk memasak, mandi, mencuci, minum, dan lain sebagainya. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Kamu telah membaca teks siklus air bersama kelompokmu. Gambarlah bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Tambahkan juga kalimat untuk menjelaskan proses siklus air. Presentasikan hasil diskusi. Nah, kalian bisa menggambar seperti ini ya.
Atau mungkin kalian bisa langsung menuliskan, menambahkan tulisan pada gambar halaman 9 tersebut ya. Kalian bisa menuliskan atau mungkin kalian bisa menyalinnya halaman 10. Saya akan memperbesar, kalian tulis seperti ini ya. Ini presipitasi, kondensasi, evaporasi, air permukaan, air tanah. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kelihatan kan tulisannya? Saya ulangi lagi. Ini presipitasi, kondensasi, evaporasi, air permukaan, dan air tanah. Semut dan belalang. Nah, di sini ada cerita tentang semut dan belalang. Saya sudah membacanya, kalian bisa membacanya sendiri ya teman-teman. Nah, pada cerita ini ada seekor semut hitam yang mengambil air di mata air beruang atau mata air beri. Nah, beri itu curiga juga mengeluh. Kenapa ya mata air ini semakin sedikit? Oh, ternyata diambil sama semut hitam. Beruang itu marah besar. Lalu semut tersebut membela dirinya ketika dimarahi oleh beruang. Semut membela bahwa dia terpaksa mengambil air tersebut untuk bayi-bayi semut yang sedang kehausan. Beruang tetap tidak luluh hatinya. Nah, setelah itu semut mendapat informasi bahwa temannya ada yang hilang, dan semut memiliki asumsi atau memiliki tebakan bahwa teman yang hilang itu karena diculik oleh beruang, karena diapa-apakan oleh beruang. Nah, semut pun semakin marah ya teman-teman. Setelah itu beruang marah karena semut mengambil airnya. Semut juga marah kepada beruang. Setelah itu beruang ingin mencelakai semut. Namun sebelum hal itu terjadi, semut lebih dahulu membuat rencana. Dia membuat jebakan untuk beruang. Setelah itu beruang tersebut masuk ke dalam jebakannya semut, dan akhirnya beruang tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu ya ceritanya. Kalian bisa membacanya sendiri ketika cerita saya kurang lengkap, kalian bisa membaca sendiri. Jelaskan peristiwa pada cerita semut dan beruang dengan bahasamu sendiri. Tuliskanlah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tulislah dalam kotak berikut. Nah, urutan peristiwa semut dan beruang. Awalnya, Beri atau si beruang marah karena mata airnya semakin sedikit karena diambil oleh semut hitam. Semut hitam terpaksa mengambil air untuk menghilangkan dahaga bayi-bayi semut. Beri ingin mencelakai semut hitam, namun sebelum hal itu terjadi, semut hitam dan tikus sudah membuat jebakan untuk Beri. Akhirnya perangkap tersebut, ketika Beri beruang kembali ke sarangnya di malam hari, ia jatuh ke lubang tersebut. Seperti itu ya ceritanya teman-teman. Kotak ini ada pada halaman 13. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini telah mempelajari menyanyikan lagu air terjun, mempelajari siklus air, dan menjelaskan kembali peristiwa pada cerita semut dan beruang. Lalu, bersama orang tuamu, jelaskan fungsi air bagi anggota keluargamu. Fungsi air itu sangat banyak, teman-teman.
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membersihkan diri atau mandi atau wudhu, menyirami tanaman, mencuci pakaian, dan untuk memenuhi cairan tubuh. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.